Jumpa lagi bersama saya dengan Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Dadang di acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang, di channel yang paling keren, paling disukai, channel DA Dadang Aprianto. Baiklah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas situasi politik yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Sumatera Selatan, khusus lagi di 7 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa kita coba untuk membahas atau membincangkan situasi politik di Indonesia pada umumnya? Karena ini penting untuk kita bincangkan. Di situasi pandemi COVID-19 ini memang banyak hal-hal yang berubah, baik dari aturan, strategi politik, situasi politik yang berubah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ini akan berubah terus secara dinamis, baik itu di tahapan bagi penyelenggara pemilu sendiri, pesertanya ini akan selalu berubah strategi-strategi untuk menuju kemenangan dalam merebutkan kursi di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Karena dalam waktu yang tidak lama lagi, tepatnya di tanggal 9 Desember 2020, seluruh se-Indonesia ini yang melakukan pilkada, baik gubernur maupun kabupaten kota di Indonesia ini akan melaksanakan pemilihan di TPS. Makanya itu coba kita untuk membincangkan situasi politik di Indonesia kaitan dengan tetap masih ada penyebaran COVID-19 ini. Jadi saya hari ini sengaja untuk mengundang pengamat politik Bapak Insinyur Ikhwan Haidir. Baiklah, saya akan sapa tamu yang saya hadirkan pada kesempatan kali ini, Bapak Ikhwan. Selamat pagi. Jadi kesempatan kali ini coba kita untuk membincangkan situasi politik di Indonesia dengan kondisi penyebaran wabah COVID-19. Bahwasanya kita tahu bahwasanya dalam waktu yang kemarin, beberapa minggu yang kebelakang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan new normal. Begitu juga dengan kondisi di Sumatera Selatan. Terkhusus di Palembang ini, walaupun tidak ada pilkada, tapi Palembang ini ibu kota provinsi, barometer dari pergerakan politik di Sumatera Selatan. Menurut Bang Iwan ini, kondisi Sumatera Selatan ini dalam menghadapi pilkada serentak di tahun 2020 ini seperti apa nih, Bang? Silakan, Bang. Ya, kalau menurut hemat kami, Provinsi Sumatera Selatan ini awalnya kan sangat minim penderita pasien COVID awalnya kan, tapi setelah berjalannya waktu proses itu semakin banyak. Sementara pilkada sudah yang memimpin kan. Nah, tapi menurut pengamatan kami, pemerintah baik provinsi, kabupaten, kota itu telah berhasil dalam artian menangani kasus COVID ini dalam menjelang untuk pilkada. Adapun persiapan yang disiapkan oleh pemerintah, kalau kami amati sesuai petunjuk dari pusat dengan protokol kesehatan yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun melalui Menteri Kesehatan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur mempunyai pemimpin yang bagus, baik itu gubernur maupun wali kota maupun bupati. Dalam artian mereka memang secara serius, secara fokus untuk
membahas masalah COVID ini demi keselamatan masyarakat banyak. Jadi kalau menurut hemat kami yang akan terjadi pada saat pilkada, yaitu insya Allah kita doakan sama-sama bahwa pilkada kita akan berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan COVID. Gitu ya, jadi walaupun dalam kondisi COVID kita berharap sama-sama bahwa baik itu pesertanya maupun penyelenggara pemilu sendiri maupun masyarakat meminta supaya pemilik suara kita minta bersama-sama supaya mereka aktif. Aktif untuk bagaimana caranya pilkada yang ada di 7 kabupaten kota terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut Bang Iwan ini ketika masyarakat ini kan masih ada rasa ketakutan ini, ya kan? Walaupun kita tahu bersama di 7 kabupaten kota ini yang mengikuti pilkada, yang akan melaksanakan pilkada ini teridentifikasi masih di zona hijau. Walaupun di apa namanya di kondisi zona hijau, jangan sampai apa namanya lalai. Waspada kita tetap kita bagaimana caranya kita berupaya untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Nah, menurut pandangan Bang Iwan ini, ketika pelaksanaan pilkada ini berjalan, bagaimana antisipasi supaya ini tetap ada cara melakukan pemutusan penyebaran COVID-19 tapi demokrasi tetap jalan. Menurut pandangan Bang Iwan seperti apa nih langkah-langkahnya? Jadi menurut kami tinggal lagi himbauan dengan keseriusan pemerintah dalam menghadapi pilkada dalam keadaan COVID begini. Ya, himbauan terhadap baik itu pemilik suara, peserta ataupun yang mengurus pemilu ini sendiri. Sekarang kita sudah ada protokol kesehatan. Jadi kalaupun nanti di TPS pada saat pemilu, pemungutan suara, ya kita tetap jalankan protokol kesehatan. Nah, ini harus memang perlu perhatian dari pemerintah yang pada saat pilkada itu jangan sampai mendatangkan bencana bagi masyarakat dengan adanya mereka menjalankan hak mereka selaku pemilik suara, tapi akhirnya pulang dari TPS bawa penyakit. Nah, itu yang kita takutkan. Tapi kami yakin pemerintah baik provinsi maupun kota kabupaten itu sudah bisa diantisipasi. Karena kan yang duduk di pemerintah itu orang-orang pintar, biasanya kan begitu. Terus lagi kan perhatian dari pusat itu ke bawah tetap pasti itu dalam artian gini, jangan sampai dengan adanya pilkada ini pasien COVID kita bertambah gitu. Nah, tapi memang ada sebagian masyarakat itu yang memang sudah trauma, sudah takut, apalagi jujur di dekat rumah atau di sekitar lingkungan mereka itu sudah ada pasien, otomatis pasti TPS itu sepi. Lagi misalnya si A katanya sudah positif, dapat melalui baik itu, tapi maupun swab kan, nah kena otomatis TPS itu saya pikir pasti sepi ya. Kalau enggak, makanya kita harus di setiap TPS itu jadi jalankan protokol kesehatan itu. Jadi gini Bang Iwan, kalau kita bicara apa namanya kesiapan untuk melaksanakan pilkada itu artinya ada tambahan anggaran ya? Pasti. Itu nah, menurut pandangan politik anggarannya seperti apa nih kalau di kabupaten kota ini? Ya tinggal lagi kan pemerintah masing-masing, pemerintah daerah masing-masing itu menganggarkan sesuai dengan kerjasama dengan instansi kesehatan. Karena ya kita kan sudah tahu bahwa dilibatkan semua seluruh instansi yang ada yang memang berkenaan dengan COVID ini, ya otomatis anggaran itu ya harus bertambah. Anggaran bertambah itu ya mungkin dari selama ini cuma dari kotak suara, surat suara. Nah, ini ditambah dengan sanitizer, mungkin masker, ya kan buat penyelenggara maupun peserta pemilu. Nah, ini ada ketakutan masyarakat bahwa program COVID-19 ini akan dimanfaatkan oleh incumbent. Itu ya. Nah, itu mungkin sudah jadi ketakutan masyarakat. Dalam artian melalui anggaran yang ada,
incumbent menggunakan unsur kampanye. Nah itu dari sini kami himbau juga kalau bisa Panwaslu bisa memperhatikan peran aktif lah ya. Peran aktif, kasus peran aktif dalam arti jangan sampai punya masyarakat itu punya indikasi bahwa wah ini incumbent pasti menang karena kampanyenya melalui COVID. Melalui bantuan-bantuan. Melalui bantuan-bantuan. Jadi Bang Dadang juga sudah ke sana kan mikirnya. Nah ini yang ketakutan masyarakat ini. Tapi insya Allah lah kalau misalnya Bawaslu, KPU segala macam yang penyelenggara pemilu ini memang peran aktifnya di pilkada, ya alhamdulillah insya Allah kita dapat pemimpin yang memang benar-benar disukai masyarakat. Jadi kalau kita membicarakan masalah karakter kepemimpinan di daerah itu yang menurut pandangan bagaimana dari pengalaman, mungkin dari pernah meriset mungkin ya, karakter pemimpin yang disukai itu seperti apa ini? Ya yang jelas kalau bagi pemenang pemilu, kalau memang dia gubernur, bupati, yang memang dia menjalankan janji politik dia pada saat kampanye, visi-misi tadi ya? Visi-misi tadi, insya Allah disenangi masyarakat. Tapi kebanyakan kan, mungkin Bang Dadang lihat sendiri kenyataan apa yang ya pada saat kampanye memang kalau saya jujur, kalau melalui pengamatan di antara calon gubernur maupun calon bupati itu kita lihat ada yang memang tulus, ada yang cuma kamuflase pada saat kampanye, betul kan? Benar. Nah sekarang masyarakat sudah pintar, sudah cerdas. Jadi dalam artian mereka bisa lihat kalau memang yang si calon ini memang tulus atau misalnya ada yang kamuflase, sementara yang kamuflase pasti didorong sama apapun yang dibutuhkan masyarakat pada saat kampanye pasti dipenuhi. Cuma pada saat dia sudah jadi, kita lihat sendiri kebanyakan apa yang dijanjikan pada saat kampanye itu jauh daripada harapan daripada masyarakat. Jadi kalau kita lihat ini di kondisi pandemi ini kan paling tidak seluruh pasangan calon itu berharap menang ini. Ya, ketika dia berharap menang artinya ada cara-cara, strategi yang kita tahu sama-sama bahwasannya money politik ini akan bermain ini di Bapak. Ya, biasa itu. Menurut himbauan kepada baik peserta, baik masyarakat seperti apa ya untuk menyikapi supaya kemenangan yang memang diraih itu tidak ada unsur misalkan salah satu money politik. Menurut kami dibuat baik itu calon maupun pemilik suara ya pintar-pintar lah, pintar-pintar atau pandai-pandai melihat kondisi. Dalam artian begini, menurut naluri kita, kadang begini Pak, kita dalam artian satu pertama, memang kita menemukan money politik. Kita mau terima uang atau tidak, itu dalam artian kita bisa lihat figur yang bukan calon, figur yang memberikan apa yang kita inginkan. Tapi kalau menurut kami jujur saja, kalau yang pakai politik uang itu, insya Allah dia pasti ketahuan. Nah, kenapa ketahuan? Berarti ketahuan dia tidak tulus atau tidak memang untuk tidak membangun daerah demi kepentingan kelompok atau pribadi masing-masing. Tapi kami lihat masyarakat Sumatera Selatan ini ya sudah pintar membedakan itu. Apalagi kan dalam artian zaman sekarang ini sudah teknologi, sosial media sudah mencapai ke kabupaten-kabupaten. Kalaupun itu terjadi oleh si calon, ya masyarakat insya Allah bisa memandangnya yaitu pemimpin kita yang beneran atau tidak. Iya. Jadi harapan kita bersama lah ya kalau bisa siapapun nanti yang berikut kontestasi di pilkada 7 kabupaten kota ini coba bermain secara demokrasi sebenarnya sesuai dengan peraturan. Misalnya harapanlah kepada penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU ketika ada terjadi pelanggaran. Nah harapan dari kacamata abang sebagai pengamat politik seperti apa ini? Ya kita kan sudah lihat sekarang, ibarat kata tuh ada yang sudah masang poster. Padahal dalam artian belum saatnya kampanye kan, berarti masih jauh kan. Yang kita nggak perlu sebut nama lah, baik kita bisa lihat sendiri yang masang poster itu sebenarnya sudah melanggar kalau menurut kami. Melanggar itu ya
apa sih kepentingan mereka pasang poster? Kecuali memang dia pimpinan atau kepala daerah, sudah wajar, ya kan? Sudah wajar dalam artian untuk meraih suara daripada masyarakat, simpati masyarakat. Nah ini saya pikir imbauan terhadap KPU dan Panwaslu itu ya harus lebih proaktif benar dari mulai sekarang, jangan pada saat kampanye loh. Jadi kan itu kan ada yang apa mencuri start, dalam artian untuk kampanye mencuri start itu sudah banyak. Jangan kan di kota besar seperti Palembang ini, jadi daerah kabupaten sudah banyak itu masing-masing poster. Kecuali ya memang media memang kepala daerah itu menurut kami. Di imbauan kami terhadap KPU dan Bawaslu akan mulai proaktif dari mulai sekarang. Karena kan bulan Desember tinggal berapa bulan lagi. Iya, tidak lama lagi lah. Tidak lama lagi. Jadi gini bang, kalau abang melihat ini, di sini kan ada beberapa untuk di baik itu secara nasional maupun kita di Provinsi Sumatera Selatan ini kan ada misalkan contoh anak Jokowi nih, ya kan mencalonkan diri di Solo. Ada lagi misalkan provinsi kita misalkan anaknya wakil gubernur. Ini ada apa namanya bahasanya apa namanya dinasti lah ya, dinasti. Melihatnya seperti apa ini? Kalau saya melihat kalau memang si yang dicalonkan seperti anak presiden, kalau memang kemampuan anaknya memang mumpuni, ya kenapa enggak dong? Iya. Gitu. Ya, tapi dalam artian tidak menggunakan kekuasaan daripada orang tuanya. Pertama. Yang kedua, kalau memang popularitas anak presiden, anak gubernur, anak bupati memang bagus dan disenangi masyarakat, ya kenapa tidak? Ya mungkin Pak Dadang juga kalau jadi gubernur mungkin pasti mengajukan anaknya kan. Nah otomatis apalagi pemilik partai, ya kan? Nah, tapi kita harus melihat kredibilitas, kualitas anak itu sendiri gimana. Kalau memang menurut kita tidak, walaupun itu anak kita, ya seharusnya monggo dong, jadi bapaknya ya harus ditegur, kamu belum waktunya gitu. Nah, cuman ada memang sebagian kepentingan yang memang dia mau mencari muka, mau apa dengan yang kepala daerah tadi, dia nyurah-nyurah malah disiapin modal, malah dibantu untuk ini. Sementara yang si calon sendiri belum siap, istilahnya, dan dari kualitasnya itu ya jauh masih. Jadi kalau kita memandang politik dinasti ini seperti apa nih? Itu bang politik dinasti. Ya, sudah hebat loh di Indonesia ini. Yang namanya bapaknya gubernur, anaknya jadi wali kota, jadi bupati, udah banyak. Jangan sampai seperti saya baca juga di media, suaminya bupati, istrinya ketua DPR, kedua-duanya ditangkap. Ya betul. Bagus itu. Oleh KPK. Nah artinya kan ketika ini memang benar-benar kondisinya seperti ini kan membuat cacat demokrasi itu sendiri. Itu tadi yang saya bilang, berarti mereka kan belum siap. Sementara suaminya bupati atau gubernur, sementara istrinya dipaksakan jadi ketua DPR atau apalah misalnya kan jadi bupati, kalau misalnya jadi gubernur. Tapi si calon memang belum siap, artinya tidak ada perbuatan dan terjadi korupsi, jadi perbuatan apa-apa. Dan ini yang saya bilang tadi, bahwa kita boleh dong kita mengajukan istri kita, anak kita, keponakan, ya siapalah pokoknya. Tapi kita lihat kredibilitas mereka ini memang sudah mumpuni atau memang sudah dipersiapkan dengan pendidikan, dengan segala macam pelatihan dan pendekatan. Ya kalaupun popularitas itu kan belum tentu mumpuni, calon cuman populer. Tapi kemampuannya, kalau memang dia kemampuannya bagus, siapa salahnya? Baik itu memang presiden, anak gubernur, anak bupati, anak menteri, silakan saja. Dipilih oleh masyarakat, mau dipilih oleh masyarakat ya. Jadi sebelum saya akhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini, mungkin ada himbauan kepada terkhusus lah kepada penyelenggara pemilu harusnya seperti apa, dan juga bagi yang ikut kontestasi di 7 kabupaten seperti apa seharusnya untuk masyarakat sebagai pemilih yang punya hak suara. Silakan. Ya, imbauan bagi kami buat penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Panwaslu, dan aparat-aparat. Jadi kan aparat maksud juga
bersikaplah netral. Dalam artian begini, kita penyelenggara pemilu sudah dipercaya oleh masyarakat, ditunjuk oleh masyarakat bahwa kita adalah seorang penyelenggara pemilu. Tapi ingat, dosa kita sama Tuhan. Itu saja. Itu yang penting. Itu yang penting. Ya, untuk apa kita berleha-leha, bermanja-manja, berkaya raya di dunia ini, tapi di akhirat kita menderita. Tujuan kita kan di akhirat. Benar. Betul kan? Benar. Kita boleh mengambil dalam arti kesempatan untuk menambah ekonomi, menambah untuk rumah tangga. Siapa yang tidak mau kaya raya? Siapa yang tidak mau punya banyak uang? Tapi ingat, kita di dalam agama Islam itu ada 2 pertanyaan. Yang bidang lain tidak ada pertanyaan, cuma 1. Tapi kalau masalah harta, kedua, dapat dari mana, dibelanjakan kemana. Betul kan? Nah, dapat dari mananya ini yang kebanyakan rusak. Nah, jadi itu yang pertama untuk penyelenggara pemilu. Dan buat pemilik suara atau masyarakat yang Sumatera Selatan, yang khususnya daerahnya diselenggarakan pilkada, ya kami mengimbau, pilihlah calon pemimpin Anda itu yang memang benar-benar menurut hati nurani, yang memang tidak main politik, yang memang punya tujuan visi misinya membangun masyarakat. Pembangunan masyarakatnya ada 2, Pak. Pembangunan itu berbentuk bangunan segala macam, fisik. Yang kedua mental, spiritual, dan kesejahteraan masyarakat. Utamakan kesejahteraan masyarakat. Jangan pembangunan bisa bikin jalan atau segala macam, tapi masyarakat tidak punya mobil kan percuma. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat, pintar-pintarlah memilih, pilihlah menurut hati nurani. Mungkin ini saja bincang-bincang singkat kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Iwan sekali lagi. Saya Eri, acara di BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on